Halo teman-teman semua, Ah, kembali lagi bersama saya di channel Junior 20. Jadi di video kali ini saya akan membawakan suatu analisis masalah hukum dengan perspektif teori hukum otonomi daerah. Jadi sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Libertus Mirandi Rangga dengan nomor induk mahasiswa 2024 110023. Ini merupakan tugas dari mata kuliah hukum otonomi daerah yang dimana diampuh oleh Bapak dosen Agustinus F. Pasqualino Dadi, dan saya merupakan salah satu mahasiswanya dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora Universitas Flores ND. Jadi tanpa berpanjang kata lagi, mari kita simak video analisis masalah hukum dengan perspektif teori hukum otonomi daerah. Baik, kita masuk pada bagian pertama, pendahuluan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan teori dan materi hukum otonomi daerah untuk memahami akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Kita masuk pada gambaran singkat masalah atau realitas konkret. Yang pertama, ketimpangan pemekaran daerah yang tidak efektif. Sejak era reformasi, banyak daerah baru dibentuk melalui pemekaran wilayah. Namun, tidak sedikit daerah hasil pemekaran yang justru mengalami kesulitan keuangan, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintahan pusat. Contohnya, beberapa daerah otonom baru masih memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang rendah sehingga pembangunan daerah berjalan lambat dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kemudian yang kedua, rendahnya kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik. Masyarakat masih sering mengeluhkan lambatnya pelayanan administrasi, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurang profesionalnya aparatur daerah dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu contohnya, pengurusan izin usaha, dokumen kependudukan, dan pelayanan administrasi lainnya yang masih memerlukan waktu lama meskipun telah memasuki era digital. Kemudian yang ketiga, ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam daerah, yang dimana pembangunan daerah seringkali terpusat di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah pedesaan atau daerah terpencil masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Salah satu contohnya jalan, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan di pusat kota jauh lebih baik dibandingkan daerah pelosok. Yang keempat, kinerja BUMD yang belum optimal. Banyak badan usaha milik daerah atau BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Bahkan sebagian BUMD mengalami kerugian dan menjadi beban keuangan daerah. Salah satu contohnya, BUMD yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa sering mengalami kerugian akibat lemahnya manajemen dan kurangnya profesionalisme pengelolaan. Baik, kita masuk pada gambaran umum 4 gagasan yang digunakan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, digunakan 4 materi dalam hukum otonomi daerah, yaitu yang pertama, penataan daerah, yang dimana materi ini membahas pembentukan pemekaran, penggabungan, dan penyesuaian daerah guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam materi ini menjelaskan struktur organisasi pemerintah daerah serta fungsi perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, pembangunan daerah, di mana materi ini mengkaji perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dan yang keempat, badan usaha milik daerah atau BUMD, di mana materi ini membahas peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Kemudian kita masuk pada analisis masalah berdasarkan perspektif materi hukum otonomi daerah. Yang pertama, analisis ketimpangan pemekaran daerah berdasarkan perspektif penataan daerah. Penataan daerah merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah baru harus mempertimbangkan aspek administratif, teknis, dan kewilayahan. Namun dalam praktiknya, banyak pemekaran daerah lebih didorong oleh kepentingan politik dibandingkan kebutuhan objektif masyarakat. Akibatnya, daerah yang baru dibentuk belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai, sumber daya manusia yang cukup, maupun infrastruktur pemerintahan yang memadai. Dari perspektif penataan daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pemekaran daerah. Daerah yang tidak siap secara ekonomi akan terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat sehingga tujuan otonomi daerah menjadi tidak tercapai. Dan oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap daerah hasil pemekaran dan memastikan bahwa setiap rencana pembentukan daerah baru benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah untuk berkembang secara mandiri. Yang kedua, analisis rendahnya kinerja pelayanan publik berdasarkan perspektif pemerintah daerah dan perangkat daerah. Pemerintah daerah dan perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi daerah. Rendahnya kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa fungsi perangkat daerah belum berjalan secara optimal dan masih ditemukan berbagai hambatan seperti kurangnya kompetensi aparatur, lamanya pengawasan, rendahnya disiplin kerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Menurut prinsip good governance, pelayanan publik harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketika pelayanan masih lambat dan berbelit-belit, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan menurun. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, serta memperkuat pengawasan internal agar pelayanan publik menjadi lebih cepat dan profesional. Terus yang ketiga, analisis ketimpangan pembangunan berdasarkan perspektif pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Sebagian besar anggaran pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah yang sudah berkembang, sehingga daerah terpencil semakin tertinggal. Dalam perspektif pembangunan daerah, pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan hasil bangunan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi geografis. Dan oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan wilayah tertinggal, serta memastikan distribusi anggarannya lebih adil dan proporsional. Keempat, analisis kinerja BUMD yang belum optimal berdasarkan perspektif Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Keberadaan BUMD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian daerah. Namun, kenyataannya banyak BUMD mengalami kerugian dan tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan, kurang profesionalnya manajemen, intervensi politik yang berlebihan, serta rendahnya daya saing usaha. Berdasarkan perspektif BUMD, keberhasilan perusahaan daerah sangat ditentukan oleh penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan BUMD melalui rekrutmen profesional, peningkatan kualitas manajemen, penguatan pengawasan, serta evaluasi terhadap BUMD yang tidak produktif agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
Baik, kita masuk pada kesimpulan. Penyelenggaraan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakefektifan pemekaran daerah, tentangnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan belum optimalnya kinerja BUMD. Berdasarkan analisis menggunakan perspektif penataan daerah, pemerintah daerah dan perangkat daerah, pembangunan daerah, serta BUMD, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada pemberian kewenangan kepada daerah, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan sumber daya ekonomi secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, sekian video analisis masalah hukum dengan perspektif teori hukum otonomi daerah. Saya Libertus Mirandi Rangga, izin pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.